Selamat malam. Berjumpa lagi dengan Forum Sawu yang masih tetap bersikukuh loyal pada satu mainstream, madzhab Simolo Waru. Para pemelotot YouTube yang kami muliakan, sekian hari lagi akan tiba saatnya hari yang dinantikan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada sebuah fenomena sosial, sebuah tren bahwa menjelang Lebaran ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap dari masyarakat yang tidak lagi menjadi masyarakat yang wajar, tidak menjadi masyarakat yang normal setiap hari biasanya mereka lakukan, justru menjadi sesuatu yang lain, yang beringas, yang penuh euforia dan seterusnya. Nah, untuk menelisik hal tersebut, saya ingin menggali beberapa pencermatan dari kawan-kawan yang pernah melihat fenomena semacam itu. Kita mulai saja dari Mas Bogang. Haunan. Sorry Kang. Sorry Nan. Ya, terima kasih Pak Didin. Jadi, uang ngono ya nanti. Rada serius aku soalnya. Rada serius. Kayak nganu mari duwe HR-ane dintekno. Betul, kok tahu? Kayaknya kok terlihat serius. Anak-anak saya lagi ngomel loh sekarang ini. Oh iya. Ngabisin. Iya tadi kelihatan makan apa itu tadi yang ada itu loh panci-panci apa? Iya. Hot plate. Ada, iya. Hot plate. Hot plate itu apa? Wis panganane wong kae. Dhewe iki wong desa ora ngerti. Ora ngerti aku ya Pak opo kuwi. Nah, kayak ngono-ngono kuwi lho. Nah, kuwi. Terus yang dibahas apa, Pak? Watak ininya. Oh iya. Konsumeris. Watak konsumeris pada saat mendekati hari raya ini ya. Karena mungkin dari apanya ya Pak, mereka memaknai hari raya ini sebagai hari kemenangan, terus hari yang patut yang namanya hari raya ya hari-hari yang patut dirayakan gitu. Jadi cara-cara merayakannya pun dengan banyak hal untuk merayakan hari raya itu sendiri. Nah, termasuk untuk saat ini mungkin di era-era saat ini yang bagaimana pasar itu semakin banyak, semakin menggeliat, semakin sampai euforia. Banyak banget gitu loh. Banget. Jadi mereka yang dulu kan kalau hari raya itu lebih cenderung kebersamaan di keluarga, terus habis gitu merayakannya dengan membuat masak-masak, membuat makan sendiri di rumah, habis gitu bersama keluarga besar, membuat kue lebaran, membuat masakan kupatan kayak gitu. Nah, lalu di mana sekarang di era ini dengan industri yang sangat banyak dan akhirnya hasil produksi dari industri ini kan semakin melimpah gitu. Nah, kalau produksi melimpah ya harusnya kan ada yang harus terjual kan gitu. Kalau nggak ada yang membeli ya rugi kan gitu. Akhirnya budaya itu diarahkan kepada bagaimana masyarakat ini agar membeli produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah, dengan adanya tunjangan hari raya, dengan adanya tunjangan hari raya akhirnya mereka menghabiskan banyak uang yang dihasilkan dari THR tadi untuk
membeli barang-barang yang mereka inginkan. Nah, tapi menurut kalau misal dimasukkan di teori ekonomi, Pak, ya, perekonomian, perputaran ekonomi itu juga bagus juga ya, perputaran ekonomi. Cuma mungkin ada perubahan-perubahan dari masa ke masa hingga saat ini, gitu aja. Terima kasih. Baik, jadi kalau boleh saya narasikan secara singkat, Haunan mencoba menuturkan kepada kita bahwa perubahan perilaku masyarakat yang tadinya normal berubah menjadi berwatak konsumtif semacam ini tidak lain karena sebuah stimulus atau dipicu oleh THR. Dan harap diingat, yang mengeluarkan THR itu bukan hanya sektor formal pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan. Nah, secara tidak disengaja atau tidak disepakati, ternyata secara nggak sengaja mereka seolah-olah bekerja sama memicu masyarakat dengan cara mengeluarkan stimulus berupa THR ini agar masyarakat berubah menjadi konsumtif. Nah, ini ada ada titik temunya karena menurut Haunan oversupply dari produksi tadi harus segera diserap oleh pasar. Di situ titik temunya. Nah, lalu sekarang kalau sudah seperti itu narasi yang diberikan oleh Haunan, maka saya ingin mengarah ke ini, ke pengaruhnya pada religi. Kita tahu bahwa hari-hari semenjak THR ini turun, ada tren bahwa masjid, musola, langgar ini tiba-tiba juga ada tren. Jadi semakin maju itu. Iya. Shop-shopnya itu barisan sholat itu semakin maju sehingga hanya ada imam lalu 2 larik shop itu. Ini gejala apa? Saya ingin mengungkit ini dari pemahaman bagus yang sangat religius dan tidak mau pacaran ini. Yo, gak Pak. Oh, mau tau pacaran? Loh, Aku durung oleh. Ah, gak piye? maksudnya gak Cah segio kae piye? gak sereligius iku maksudnya. Aku kan yo ngene iki lah bacaan. Tasawuf lah. Iya. Masuk gak religi. Iya. Ya jadi sing bisa diambil hikmah dari Tawe yaitu adalah bukan siapa yang awal datang tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi memang awal-awal dulu waktu awal Ramadan jamaahnya banyak sampai ke Parua sampai tidak bisa masuk dalam masjid sampai ke pelataran, tapi mendekati hari raya kok malah sedikit, padahal itu kan juga 10 hari terakhir kan ada Lailatul Qadar. Ya mungkin karena semangatnya juga, jadi karena semangatnya sudah kendor jadi banyak yang ya itu tadi akhirnya saya dapat filosofi entah dari mana ya, itu apa, bukan tentang yang siapa yang paling awal tapi siapa yang bertahan paling akhir itu ya, semoga dapat barokahnya, dapat pahala apalagi yang Lailatul Qadar itu. Kemudian tentang THR tadi, mungkin itu memang hak seorang karyawan, hak seorang pekerja untuk mendapatkan THR, tapi kenapa kok diberikan waktu hari raya atau pas momentum tersebut, saya juga nggak tahu. Mungkin juga ada alasan sendiri. Juga kalau dikaitkan dengan ekonomi, ini memang bagus untuk mendongkrak daya beli masyarakat, di mana ketika input mereka meningkat maka mereka pasti ingin mendapatkan sesuatu atau output dari apa yang mereka dapatkan dari THR tersebut. Cuma kan yang mungkin tidak sesuai atau mungkin agak terjadi jarak
antara puasa dengan konsumtif itu. Jadi kalau dibayangkan kan kalau kita berpuasa akhirnya menahan sesuatu, jadi harusnya sih kita bisa lebih banyak menyimpan atau mungkin lebih banyak menabung. Tapi kenapa justru di bulan Ramadan atau di menjelang mendekati Lebaran justru pengeluaran atau output manusia pada saat itu malah lebih banyak? Itu kan jadi sebuah ironi dan paradoks itu. Jadi terjadi gap. Maksudnya mungkin juga Udah, oke. Baik. Nah, sekarang narasinya bagus macam ini. Pengaruh THR kepada spiritualitas dan semangat berreligi, terutama tarweh dan tadarus ya. Ramainya mall dan sepinya tempat ibadah. Sekarang saya ingin mengarah kepada kaum hawa. Dalam hal fashion ini luar biasa kaum hawa ini. Saya pun belum lebaran sudah didandani sedemikian rupa. Makanya hari ini saya agak keren ya. Meskipun sudah saya samarkan tetap aja keren. Iki sing larang nan. Aku gajiku pirang-pirang wulan ya embun. Awas enak. Kerentengan. Saya ingin ke Mbak Ajeng dulu. Mbak Ajeng, sebenarnya apa yang menjangkiti kaum perempuan sehingga mereka sangat euforia sekali ketika mengenai fashion ini? Padahal ada hari lain mereka tidak begitu antusias, tetapi mendekati Idul Fitri kok fashion ini luar biasa diburu. Bahkan obrolan yang 70%-an ini ludes habis. Kira-kira ini penyakit apa? Silakan Mbak Ajeng. Iya, stok ginjunya udah berapa ini? Iya Pak, terima kasih. Kalau saya sendiri sih kembali pada budaya ya, dimana di Indonesia sendiri kan ada budaya yang namanya halal bihalal atau dimana satu sama lain itu saling berkunjung ke rumah masing-masing tetangganya maupun tetangga dekat ataupun tetangga yang ada di jauh. Nah, dari budaya di sini mungkin ini lahirlah pemikiran bahwa dengan Lebaran baru otomatis segalanya juga harus baru gitu. Mulai dari penampilan, perilaku, terus apa lagi ya? Bahkan segi fisik rumah pun bisa sampai dicat untuk memperbarui semua. Ini sih itu Pak. Karena di Indonesia sendiri kan sudah lama budaya kunjung-kunjungan itu tadi. Nah, dari kunjung-kunjungan ini otomatis ada sisi di mana orang lain ini biar terlihat menonjol, biar dilihat wah gitu. Nah, ini dengan memberikan penampilan yang itu semenarik mungkin, dan ditambah lagi dengan industri fashion di mana memberikan diskonan di hari khusus untuk merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku konsumtif, dan akhirnya menjadi konstruksi sosial di mana Lebaran itu identik dengan diskonan, identik dengan baju baru, identik dengan hal-hal yang baru. Bahkan orang-orang pun bahkan tidak mau sampai mereka merelakan uangnya itu habis banyak gitu. Menurut saya itu karena itu perilaku yang awalnya memang di budaya itu tadi, terus akhirnya menjadi lebih akhirnya karena didukung sama industri tadi dengan diskonan, akhirnya itu perilaku konsumtifnya semakin merajalela gitu. Baik, itu tinjauan Mbak Ajeng mengenai antusiasme masyarakat terhadap fashion, terhadap tampilan fisik yang itu bukan saja dipicu oleh ketersediaan finansial atau THR, tapi juga budaya masyarakat kita yang memang
cenderung untuk pamer, budaya pamer. Nah, kalau fashion semacam ini, saya ingin ke Mbak Tias masalah ini makanan. Mbak Tias pada saat Lebaran itu ada perubahan apa di dalam hal kuliner, di dalam hal kue-kue dan sebagainya, barangkali bisa diberikan pendapatnya. Silakan Mbak Tias. Ya, baik, terima kasih Pak Didin. Kalau menurut saya dari hal makanan, kita lihat di bulan Ramadan ini kan semakin banyak orang-orang yang menjajakan jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang dibuat untuk berbuka puasa gitu. Jadinya yang dulu awalnya memang pada waktu sebelum hari Ramadan atau sebelum puasa itu belum ada, maksudnya nggak se-euforia saat ini orang yang jualan makanan gitu. Terus untuk kalau dilihat mengenai makanan hari ini sudah berbagai macam juga gitu, orang-orang menyediakan makanan, bahkan masyarakat pun juga suka gitu loh Pak dengan makanan yang sekarang gitu. Jadi berbagai macam lah muncul makanan-makanan baru pada waktu Lebaran ini. Jadi istilahnya kalau dilihat konsumen sangat konsumer sekali karena pedagangnya juga banyak. Terus akhirnya masyarakat juga butuh juga untuk berbuka puasa karena memang masyarakat ini kan, kalau orang Indonesia biasanya kan malas gitu Pak kalau untuk masak atau apa gitu, ya cenderung akhirnya beli gitu. Dan untuk kue-kue juga yang awalnya dulu sebelum Ramadan, sebelum puasa, kue-kue tuh jarang ada yang seperti sekarang gitu, kayak munculnya biskuit-biskuit yang dulu yang kita lihat misalnya cuman sekedar kayak camilan yang dikasih gula gitu, tapi sekarang sudah yang bentuknya roll, bentuknya yang berbagai rasa juga gitu, ya macam-macam. Akhirnya bikin masyarakat itu belanja untuk kue-kue untuk Lebaran gitu Pak. Ditambah lagi Mbak Tias, saya ingin tahu pendapatnya. Apakah dengan begitu ini sama dengan Mbak Tias ingin mengatakan bahwa dalam hal kue untuk Lebaran ini seolah-olah ada ini semacam jor-joran ini. Iya. Tradisi jor-joran. Jor-joran itu bahasa Indonesianya apa ya? Saingan. Bersaing. Silakan Mbak Tias. Iya. Tadi pertanyaannya. Iya. Tradisi jor-joran atau saingan itu. Ya karena kan memang banyak pedagang-pedagang kan juga ingin menjajakan tuh Pak, ingin laku juga, akhirnya ya mereka saingan dengan berinovasi kue-kue itu tadi kayak gitu. Jadinya ya gimana caranya para pedagang ini bisa menarik minat pembeli untuk bisa tertarik dengan kue-kue atau makanan-makanan yang dijajakan pada waktu bulan puasa gitu. Terus fashion sudah, kuliner sudah. Saya ingin ke Mas Bagus lagi. Mas Bagus, ada perubahan perilaku masyarakat, terutama anak muda ini. Dulu petasan itu, baik anak kecil, orang muda maupun orang tua, semua petasan. Bahkan orang kakek-kakek itu mainan petasan. Sampai di desa itu, dari bambu itu. Tapi kita mati ada tren, tiap tahun ini terjadi penurunan dalam hal petasan. Ini kira-kira faktor apa? Mas Bagus, silakan. Mungkin faktor pendidikan juga, jadi dimana pemain petasan kan juga sesuatu yang membahayakan dan juga mungkin dinilai oleh para orang yang sudah mendapatkan pendidikan itu mubazir uang. Jadi dari penghasilan yang mereka dapat kemudian dibuat untuk petasan, mungkin bagi mereka itu sesuatu yang mubazir. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya lihat kan esensinya mungkin untuk meramaikan sebuah perayaan. Jadi, tapi kan pada saat itu pun juga dengan kreativitas anak-anak dan orang pada waktu itu, jadi membuat sendiri petasan dari, mungkin kata Pak Didin tadi, dari bambu, dari
karbit yang paralon, berarti mereka membuat sendiri, bukan beli yang seperti dijajakan sekarang di pasar-pasar, ada yang model kembang api, ada yang model apa, tapi kan itu kan juga sekali membajir juga membahayakan. Jadi kalau di desa-desa dulu masih ada banyak lahan kosong, tapi di kota-kota sekarang sudah begitu padat, kemudian hasil dari ledakan petasan sendiri pun dapat memicu kebakaran. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan penurunan masyarakat untuk menggunakan petasan sebagai keselamatan mereka sendiri juga. Apakah ini ada kaitannya dengan ini isu terorisme, lalu kemudian apakah juga ada hubungannya dengan beralihnya kesenangan anak-anak remaja dari karbit atau amunisi ke arah ke ini handphone? Misalnya ketimbangan pulsa mungkin, atau gimana Mas Bagus barangkali? ISIS Kalau teroris sih enggak sih, kan cuma kecil menurut saya. Mungkin juga karena enggak ada teman mainnya. Jadi serunya main petasan dulu kan karena banyak teman mainnya. Jadi kalau dulu juga saya pernah main dulu sama teman-teman di kampung tuh. Ya kadang lempar-lemparan itu petasan, tapi kan seru, jadi punya banyak temannya. Tapi kan sekarang karena dengan adanya handphone, dengan adanya gadget, mereka lebih teralihkan fokus, jadi lebih fokus ke teman mayanya daripada teman kampung, terus teman ngaji. Dulu kan dulu saya ngaji terus ya itu main petasan, lempar-lemparan, jadi seru. Kayak perang-perangan ini. Iya, kayak perang-perangan. Baik Mas Bagus, sekarang saya ingin beralih ke ini, ke otomotif. Mas Daunan yang suka dengan jiwa yang laki, yang maskulin, tentu tidak asing dengan masalah otomotif. Pada saat menjelang Lebaran, barangkali bisa di-share ke pemelotot YouTube, apa yang terjadi dengan bengkel-bengkel, lalu apa yang terjadi dengan dealer, apa yang terjadi dengan, pendek kata tentang otomotif. Silakan Mas Daunan. Oh iya, terima kasih. Nah, ini untuk sebelum Lebaran, seminggu sebelum Lebaran apalagi ya, untuk bengkel-bengkel ini saya lihat memang rezekinya bertambah. Jadi panen. Contoh teman saya kemarin, saya habis benerin motor Gratisan tapi enggak bayar, Pak. Nah, bengkel teman saya ini yang biasanya dalam satu hari ini hanya 3-5 motor dalam hari biasa, ini sampai lebih sampai 10, sampai banyak sampai dia sampai 100% lebih kenaikannya. Iya, dia sampai itu, Pak. Yang biasanya sore sebelum maghrib sudah tutup, ini sampai jam 9 masih utek-utek motor. Sampai Qatar, Bang. Iya. lah kok utek-utek utek-utek motorku, Pak. Soalnya paling nemen. Soalnya memang motorku rusak sendiri, bukan karena untuk dipersiapkan hari Lebaran, tapi memang keadaannya rusak waktu itu dan agak parah juga. Akhirnya memakan waktu yang panjang. Liburnya ngajak. Tapi memang dalam kesehariannya pada waktu motor saya sudah selesai, memang dia juga sampai jam 9-an juga gitu loh, benerin motor, dan memang antri sampai besok gitu disemayani apa gitu. Iya, dijanjiin besok gitu. Kalau masalah kredit, nah ini untuk masalah kredit motor dan ya otomatis dari budaya konsumeris tadi akhirnya gimana? Saya bukan bagaimana orang yang akhirnya memutuskan untuk membeli motor baru, tapi bagaimana orang yang sudah membeli motor baru dengan kredit ini
Sandaku enggak ada. akhirnya untuk pembayaran ini Enggak, maksudnya memang benar-benar Sambal. ditekan gitu. harus tepat waktu. Ketika agak molor dikit pasti udah ada orang yang menghampiri. Dan kemarin juga sempet Tadi udah bisa semua. ada debt collector yang keliru ke rumah saya. Saya aku tak guyu. Kok kita senasib? Nah itu kan karena debt collectornya kan butuh uang juga buat lebaran gitu. Iya. Akhirnya mereka menggebu-gebu untuk Sampai salah rumah. Iya, salah rumah narik. Padahal saya nggak pernah ngambil motor apa? Nggak usah sebut merek. Ya, nggak boleh. motor itu. Gitu. Motor V itu. Nah, Dan hanya karena agak sedikit mirip namanya orang tua saya dan sama orang yang di kredit itu tadi. Saya baru bangun, orangnya agak-agak macak kereng dan ngeyel. gak mbok koplak sandal. Terus akhirnya saya juga nggak kalah ngeyel kan orangnya. Hanya lebih ngeyel. Berhubung itu rumah saya, ya akhirnya luwe wani. Ya itu sampai kayak gitu loh, gara-gara untuk bagaimana mempersiapkan untuk hari Lebaran besok. Dan ya saya rasa wajar ketika mereka berperilaku seperti itu karena kejar target, terus pasti ada tuntutan. Selain tuntutan dari instansinya, dia juga dituntut oleh pihak keluarga. Pasti dia menghidupi keluarganya, bagaimana anak istrinya ingin membeli baju baru, ingin membeli perabotan baru, ingin membeli makanan kue-kue lebaran yang baru, dan juga dibawa ke mungkin mudik juga nantinya, terus dibawa ke kampung halamannya agar nanti di sana bisa memberi ponakan-ponakannya gitu. Kayak gitu, karena itu juga bisa menjadi faktor. Lalu saya sebenarnya mengkritisi kok mengkritisi mana ya? Enggak, tadi Pak, kalau untuk pamer. Nah, untuk sebenarnya kalau melihat di budaya di daerah Jawa sendiri, sebenarnya enggak, kalau menurut saya Pamali. bukan, kecenderungannya bukan di pamernya sih Pak. Ya ada juga yang pamer, tapi kebanyakan bukan di pamernya, tapi memantaskan untuk misal mengecat rumah, membersihkan rumah, itu memantaskan bagaimana nanti tamu-tamu yang hadir itu bisa diberikan tempat yang layak dan diberikan suguhan-suguhan yang layak. Karena ada peribahasa sendiri kan bahwasanya tamu adalah raja, kayak gitu. Jadi gimana kita bisa menyuguhkan suatu hal yang istimewa untuk sang raja tersebut. Jadi gitu. Terima kasih. Baik, jadi itu yang dikritisi Aunan, pamer kepantasan ya. Jadi siapa yang paling pantas gitu maksudnya. Iki padha iki jenenge lomba pamer kepantasan. Enggak apa-apa Aunan. Ada yang belum dikuak oleh Aunan. Ini Nan, jangan merokok dulu. Bagaimana dengan armada transportasi yang tidak lewat kredit, tidak lewat kepemilikan yang cash, tetapi yang lewat rental. Nah ini fenomena menarik. Pada saat menjelang Lebaran, apa yang Aunan tangkap dari dunia rental? Lalu mohon maaf saya semacam kompetitornya taksi, saya nggak berani nyebut merek. Kompetitornya taksi, kompetitornya ojek, itu ada kecenderungan apa? Barangkali ada perubahan juga. Silakan Mas U dan Mas B. Mas G. Nah, kalau untuk rental mobil Pak, rental kendaraan Pak, ya pastinya untuk rental kendaraan juga mengalami peningkatan gitu. Karena ketika satu keluarga ini mudik dan mereka tidak mempunyai kendaraan yang mencukupi untuk digunakan untuk mudik, lalu dan jaraknya pun mungkin tidak terlampau jauh, ataupun karena
karena kehabisan tiket juga bisa, jadi tidak ada pilihan lain untuk menyewa gitu. Dan kalau misal ya satu keluarga ini ada 7 orang, untuk membeli tiket, satu tiketnya 300.000, dan mereka pulang ke kampung halaman selama 3 hari misal gitu. Nah, kalau misal harga rental ini hanya satu harinya 250.000 harga rental. Ataupun misal di hari lebaran dinaikkan menjadi 300.000, kan pengeluarannya hanya 300.000 kali 3, enggak 300.000 kali 7. Menurut saya memang daya tariknya dari situ, lebih ekonomis juga. Terus dan untuk yang kompetitornya transportasi taksi dan ojek konvensional. Nah. Konvensional itu memang ya nggak usah di mendekati hari lebaran. Di hari-hari biasa memang sangat memang sudah sangat bersaing, dimana sekarang ini orang ketika sudah dienakkan seperti itu, contoh membeli makanan yang harus berjalan ke tempatnya lalu belum lagi antri, daripada gitu mending saya lewat handphone terus pesen, nanti harganya dinaikkan sedikit tapi saya nggak repot-repot hanya menunggu kayak gitu. Ya jelas hal seperti itu lebih banyak menarik minat dari masyarakat. Kalau misal ya memang persaingan kan, kalau ojek ataupun taksi konvensional kan hanya berhenti di pangkalannya menunggu. Jadi mereka tidak menjemput bola, tapi lebih pada menunggu. Nah, kalau misal dilihat dari persaingannya, ya jelas nanti akan kelama-kelamaan ya akan kalah gitu dari yang menjemput tadi. Seperti itu. Oke, sekarang perubahan sosial juga masih tetap di perubahan sosial menjelang lebaran. Ke Mas Bagus sekarang. Mas Bagus, pada saat menjelang lebaran tentu pembantu ini kan juga ikut mudik. Saya ingin tahu dari Mas Bagus yang selaku orang kota asli ini, apa yang terjadi dengan para majikan rumah tangga di kota ketika pembantu pada mudik? Silahkan Mas Bagus. Ya mungkin sudah antisipasi, jadi kalau enggak juga ya kadang juga mungkin rayu asisten rumah tangga itu untuk nggak mudik dulu, atau mungkin diundur ya mudiknya, karena ya bingung juga ya Pak. Tambah fee apa gimana kok mau dirayu? Ya bisa tambah fee, kemudian nanti setelah baru plus lebaran nanti mungkin ditambah liburnya juga. Terus, nah ketika ditinggal mudik ini, terpaksa harus ditinggal mudik, apa yang dilakukan juragan-juragan itu? Kemana biasanya mereka? Kan masa ndak biasa, kura-kura ndak biasa, apa yang mereka lakukan? Tergantung juga ya Pak. Jadi mungkin yang biasanya juga mandiri juga sudah antisipasi ya. Jadi sudah mempersiapkan kebutuhan apa yang supaya nanti enggak rutin atau bolak-balik pasar, itu sudah dipersiapkan. Tapi untuk yang mungkin yang nggak bisa masak atau yang nggak bisa itu, mungkin yang kerepotan ya. Jadi artis-artis sih. Oke, baik. Untuk artis, untuk kalangan elit, apartemen mewah-mewah, kondominium, saya ingin ke Mbak Tias. Mereka pergi kemana, Mbak? Maksudnya ini orang yang punya apartemen pergi kemana pada waktu lebaran? Ya, apartemen, orang-orang elit, orang yang banyak duit, berkelimpahan itu, apa yang mereka lakukan pada saat lebaran? Biasanya kan kalau misalnya di kota itu Pak ya,
kegiatannya sih masih banyak, kecuali kalau misalnya di desa kan ya cuman sekedar silaturahmi aja. Kalau di kota biasanya orang-orang yang punya apartemen, perumahan dan lain sebagainya, atau orang-orang kapitalis itu biasanya mereka ke mall ke mall, hedon gitu Pak. Karena kan Surabaya kalau sudah lebaran itu kan sudah sepi, jadinya mereka kebanyakan pergi ke mall, ke tempat-tempat yang mungkin memang taman atau apa, biasanya seperti itu sih Pak kalau orang Surabaya asli. Kalau yang kalangan elit bener, yang Iya, elitnya ke beneran. mall biasanya. Nggak ada, Silaunya nih Pak. nggak ada misalnya yang saya punya Mas Aunan. Ya ada ke luar negeri. Biasanya luar. kebanyakan kalau orang Indonesia itu kan pergi ke kalau lebaran gini kan banyak yang misalnya non muslim itu pergi ke luar negeri gitu, terus Hongkong, Singapura, Hongkong, Macau, Singapura, Denpasar. Eropa, ya Bali juga. Ya, Bali gitu itu ya. nama destinasi di Indonesia yang paling banyak digemari oleh para wisatawan termasuk Indonesia juga gitu loh. Jadi kebanyakan ya mereka wisata ke mall gitu-gitu Pak. Kalau ya gitu-gitu aja maksudnya. Nggak intinya nggak kalau orang kota nggak bingung harus kemana kalau pada waktu liburan yang bagi yang non muslim, karena masih banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Oke, kembali ke Mas Bagus. Bagaimana pengaturan Surabaya yang ditinggal pergi oleh hampir 80% penghuninya meninggalkan Surabaya? Bagaimana dengan rumah sakit, pangkalan militer, kepolisian dan seterusnya? Ini bagaimana Mas Bagus? Kalau yang itu kan pasti sudah ada jadwalnya sendiri kan Pak. Jadi kalau contoh rumah sakit, polisi, pangkalan pasti ada sebagian yang jaga atau piket. Jadi pada waktu lebaran nanti mungkin juga tidak bisa pulang atau berkumpul dengan keluarga pada waktu hari raya karena harus menjalankan tugas. Jadi memang karena tuntutan pekerjaan, jadi sebagian orang pada waktu hari raya tidak dapat merasakan berkumpul dan keluarga. Baik, ada tambahan dari Mas Aunan barangkali? Nah, itu Pak. Ternyata di hari raya ini juga ada lapangan-lapangan pekerjaan Pak. Jadi memunculkan lapangan-lapangan pekerjaan dengan adanya animo Ditinggal. mudik tadi, ternyata memunculkan lapangan-lapangan pekerjaan, yaitu menjaga rumah. Betul. Nah, apalagi kalau rumah-rumah mewah gitu Pak. Jadi mereka, kalau orang-orang yang tergolong mempunyai banyak anggaran, lebih baik mereka menyewa orang, atau kalaupun sebelumnya rumah mereka seharusnya ada satpamnya, dan satpamnya itu sendiri juga ikut mudik, pasti mereka juga membutuhkan penjagaan. Nah, biasanya mencari orang-orangnya itu yang orang-orang asli pribumi. Jadi di situ mereka rela merogoh kocek sampai 1 juta ke atas untuk satu orang untuk menjaga rumah selama 3 hari. Dan juga nggak hanya rumah, perumahan juga gitu. Jadi kalau perumahan kan memang daerahnya sudah tertata gitu. Jadi untuk penjagaan satu perumahan ini mungkin dalam 1 hari bisa dibagi 3 shift. Terus habis itu ada berapa orang, dan di situ nanti setiap rumah ditariki untuk iuran pembayaran penjagaan. Seperti itu. Oke. Baik. Demikian tadi ulasan dari teman-teman mengenai perubahan sosial masyarakat menjelang Lebaran yang sifatnya kagetan. Tapi kalau kita mau membicarakan perubahan sosial menjelang Lebaran ini sebenarnya tidak ada habisnya. Terlalu banyak varian yang bisa kita ungkit, kita gali. Tapi karena durasi maka saya pikir itu sudah cukup. Hanya saja ada hal yang teramat penting di saat Lebaran, yakni ketahanan nasional harus tetap merupakan
sesuatu yang paling prioritas, paling utama. Kewajiban Karena pada saat negara. orang menjelang Lebaran ini, seluruh kewaspadaan itu dicurahkan kepada mobilitas penduduk antar pulau, antar kota, antar provinsi, antar desa, dan seterusnya. Oleh karena seluruh energi dicurahkan ke arah mobilitas penduduk yang besar-besaran semacam itu, maka ketahanan nasional menjadi mengendor. Untuk itu, pangkalan militer, rumah sakit, pos-pos keamanan, lalu lintas logistik, depo, energi, dan seterusnya, telekomunikasi harus tetap dalam kondisi alert atau dalam kondisi waspada. Ini adalah hajatan nasional 1 tahun sekali, maka tidak boleh hajatan nasional 1 tahun sekali ini mengalahkan ketahanan nasional, karena bagaimanapun Nusantara, Republik Indonesia harus tetap menjadi prioritas nomor 1. Demikian tadi ulasan Madhab Semolowaru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masalah saya Malik.